Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi salatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya dan bisa bertemu kembali di kesempatan yang kesekian kalinya. Good evening everyone, selamat malam. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan waktu yang luang dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Di mana pembelajaran kita selalu biasanya menggunakan daring ya dalam jaringan menggunakan Zoom. Namun kita insya Allah sudah sama-sama yakin sebagaimana rezeki bahwasanya ilmu itu juga sudah ditakdirkan, dan apabila ilmu itu sudah ditakdirkan pada kita dan kita sudah berusaha dengan baik, maka tidak akan menjadi penghalang apapun Allah untuk memberikan ilmu itu kepada kita semuanya. Pasti akan ada caranya, ya. Pasti akan ada kemudahan untuk kita semuanya. Maka penting bagi kita semuanya untuk berharap dan berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, mungkin untuk bermuamalah dengan orang lain, dan sampai untuk mencapai impian kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baik, Alhamdulillah kita kemarin juga masih ada tugas ya dan sudah dikoreksi. Dan hari ini kita akan coba membahasnya kembali seperti biasanya di pekan-pekan yang lalu. Dan Alhamdulillah untuk pekan yang kemarin sudah lebih tertib yang mengerjakan lebih banyak daripada yang dulu-dulu. Mungkin ada uzur, maka ya dimaklumi uzurnya. Namun untuk nilai ya kan dari mana kita bisa dapat nilai kalau tidak dikirimkan soalnya ya. Jadi perlu jawabannya. Jadi perlu tetap dikirim jawabannya baru kita bisa dapatkan nilainya. Bahasa Indonesia dulu. Iya, ini banyak koreksi kalau nggak salah bahasa Indonesia ini soalnya. Kemarin kita mengerjakan soal yang ada 20 ini. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi penutup pembelajaran kita di buku yang pertama. Karena nanti ada buku 5 ya di dalam semester ini. Ada 5 buku. Hmm, Yang kita bahas adalah teks deskripsi. Jadi di mana di dalamnya itu ada deskripsi tentang suatu hal. Bisa orang, bisa benda, maupun tempat, dan lain sebagainya. Bisa dideskripsikan di dalam teks deskripsi. Banyak hal. Yang intinya kalau misalkan kita mau membahasnya, kita mau menjelaskan kepada orang lain, maka kita butuh kemampuan deskripsi, ya, mendeskripsikan. Dan ini ada teks deskripsi. Ada keilmuan di dalamnya juga. Kita mulai dari yang nomor 1. Sambil disiapkan ya. Mungkin minumannya, oh ya kan. Saya minum dulu. Kalian boleh menyiapkan minuman kalian, mungkin sediakan di meja kalian, boleh diminum. Baik, sambil disiapkan tugasnya yang kemarin sambil dikoreksi ya. Insya Allah dengan mengkoreksi itu tadi bisa bisa ketemu nilainya berapa. Dan kayaknya untuk yang ini agak sulit ya, karena terbukti nilainya juga beragam di sini. Nilainya sangat beragam. Kalau misalkan menemukan kesulitan, boleh bertanya. Ya, misalkan cari di Google definisinya, nggak ketemu. Artinya A, B, C, D nggak ketemu, maka silakan bertanya. Gunakan kesempatan sebaik mungkin bertanya melalui WA. Karena dilihat dari nilainya, maka kayaknya perlu belajar dengan keras lagi nih kayaknya. Ya, dengan lebih lagi. Lalu apabila ada tugas membaca, maka betul-betul dibaca ya, dibaca terutama pada bagian kaidah kebahasaan. Sebagaimana bahasa Arab ada kaidahnya, dalam bahasa Inggris juga ada kaidahnya, dalam bahasa Indonesia juga ada kaidahnya. Yang kadang-kadang ini luput dari orang Indonesia sendiri mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan bukan suatu yang percuma dalam mempelajari bahasa Indonesia itu
kaidah-kaidah bahasa Indonesia maksudnya itu tidak ada kata percuma. Karena di dalamnya masih bisa kita kembangkan lagi. Mungkin kita memiliki hobi menulis. Nah, bagaimana cara membuat tulisan itu biar menarik dan bisa memudahkan pembaca untuk membaca tulisan kita. Atau mungkin di antara kita suka membuat artikel-artikel kajian gitu ya, atau tentang faedah-faedah hadis. Nah, gimana cara membuat faedah hadis dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan sesuai dengan kalimat yang umumnya orang Indonesia paham. Nah, kadang-kadang kan ada kata baku. Ada kata baku yang di setiap daerah itu kadang-kadang namanya lain-lain, beda-beda. Nah, kita gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada kata baku di dalam bahasa Indonesia yang sudah dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita gunakan yang itu. Dengan itu, insya Allah nanti mudah dipahami oleh orang-orang. Baik, tuh tadi terkait dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada ruginya kita belajar bahasa Indonesia. Justru malah ilmu kita yang menambah. Nomor 1, kutipan teks tersebut merupakan bagian struktur teks deskripsi berupa apa nih? Struktur teks deskripsi sudah dijelaskan ya berulang kali. Nah ini dia. Sorry salah. Mana ya? Oh ini nih. Nih ya. Struktur teks deskripsi ini ada ada tiga, yaitu gambaran umum atau definisi umum, biasanya menjelaskan tentang deskripsi secara umum tentang suatu tempat. Objeknya bebas ini, bisa manusia, bisa benda, bisa tempat, bisa peristiwa, dan lain sebagainya. Lalu di bagian yang kedua, biasanya di paragraf yang kedua, itu namanya adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian itu membahas tentang bagian yang lebih rinci daripada apa yang dibahas, daripada objeknya. Dan di bagian deskripsi bagian ini, bagian teks struktur deskripsi bagian ini biasanya yang paling banyak. Karena memang deskripsi bagian ini membahas tentang hal-hal yang spesifik, yang lebih rinci. Biasanya ini lebih banyak. Karena inilah nanti yang membedakan tentang benda A dan benda B, tempat A dan tempat B. Pantai, misalkan ini ada Pantai Ora. Ya, apa ini Pantai Ora? Nah, pantai itu kan macamnya namanya kan banyak. Kalau kita katakan pantai umum, pantai itu ya umumnya ada air, ada pasir gitu. Tapi apa yang membedakan pantai Ora ini? Nah, dideskripsikan secara rinci di bagian deskripsi bagian. Gitu. Dan diakhiri dengan penutup biasanya berupa kesimpulan biasanya atau kesan secara umum di sini. Ya kesimpulan lah intinya ya sama dengan kesimpulan. Maka kita temukan ada 3 struktur teksnya, yaitu definisi umum atau gambaran umum, terus deskripsi bagian dan kalimat penutup, deskripsi penutup, paragraf penutup. Nah, kalau kita lihat dari ini teksnya, maka kita temukan ini adalah bagian, kalau gambaran umum maka bukan ya. Ini sudah masuk ke dalam bagian yang rinci tentang tarian saman lagi ya. Jadi ini rinci, maka masuk ke dalam bagian deskripsi bagian yang P. Yang P ya. Kalau gambaran umum atau deskripsi umum maka pasti menjelaskan tentang definisi secara umum. Tarian saman adalah atau tarian saman merupakan, tarian saman yaitu. Nah, contohnya 3 kalimat ini biasanya masuk ke dalam deskripsi umum. Lalu di sini yang nomor 2, cermati kalimat berikut. Di sini diminta untuk mengurutkan. Ya, di sini juga macam-macam jawabannya. Ya, macam-macam jawabannya. Meskipun perlu diketahui, mungkin ada sebagian yang belum tahu atau mungkin sudah semuanya tahu bahwa buku ini sebenarnya ada kunci jawabannya ya, ada kunci jawabannya di akhir. Namun saya nasihatkan kepada kita semuanya bahwa jangan biasakan menggunakan jalan pintas. Karena jalan pintas itu nanti akan membatasi kemampuan kita. Kita akan menjadi ketergantungan dengan kunci jawaban. Dan padahal di kunci jawaban itu tidak semuanya benar. Kalian bisa buktikan nanti ketika membahas soal-soal ini ya. Nanti mungkin ada jawaban saya yang tidak sesuai dengan kunci jawaban apabila kalian melihatnya dari kunci jawaban. Tapi kita bisa logikakan, insya Allah itu adalah jawaban yang paling tepat sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada di buku ini, ada di atas.
Urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf deskripsi yang padu, yang runtut, yang benar. Maka pasti kalimat yang pertama ini adalah kalimat yang mewakili seluruh kalimat. Yaitu yang mana? Nah, di sini ada A, B, C, D yang khilaf, yang berbeda itu adalah yang satu dan dua. Jadi satu, dua atau dua? Maka yang kedua dulu. Yang kedua dulu. Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. Nah, ini sudah mewakili seluruh kalimat. Semua kalimat menjelaskan tentang akik yang dimiliki oleh ayah kan gitu. Tapi yang mana kalimat yang selanjutnya? Nah, ini kan kemungkinan jawabannya adalah satu atau tiga. Kalau satu, warna batunya merah menyala seperti api. Nah, ini penjelasannya. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Atau yang ketiga, batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala menyala saat lampu mati. Yang mana kira-kira? Yang satu ya. Dua, satu, tiga, empat nanti jadinya. Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. Ini adalah kalimat yang pertama. Terus kalimat yang kedua adalah warna batunya merah. Nah, ini menjelaskan dari kalimat yang pertama. Apa bedanya akik ayah? Ya, berarti ternyata perbedaannya adalah masalah mungkin warnanya ini yang berbeda dengan yang lain. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Ini yang membedakan ciri-ciri batu akiknya ayah daripada batu akik yang lain. Terus yang ketiga juga menjelaskan, yaitu batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Horor ya. Terus yang keempat ini adalah bagian yang keempat juga. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akik itu. Dan kalau dipahami bahwa yang keempat ini adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan. Dari penjelasan 2, 1, dan 3. Maka kesimpulannya kenapa ayah ini memilih yang demikian-demikian karena dia menyukainya. Ya. Makanya tidak salah jika ayah sangat menyukai atau suka dengan batu akik itu. Maka 2, 1, 3, 3, 4. Nomor 3. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan langsung seperti biasa diinterupsi ya, langsung dipotong penjelasannya tidak masalah. Ini kayaknya nanti bahasa Indonesia membahasnya lebih banyak daripada bahasa Inggris ya untuk pekan ini. Karena soalnya ada 20, karena ini evaluasi akhir di buku ini. Dan buku kita ada 5. Jadi setelah ini nanti kita masuk ke dalam buku yang baru, buku yang kedua. Nomor 3, teks tersebut membahas tentang apa? Coba kita baca sekilas ya, kalau lupa ini. Tapi saya sudah siapkan jawaban. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Nah, kalimat satu sudah menjelaskan. Menjelaskan tentang apa? Penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo. Berarti ini tentang semuanya tentang tiketnya gitu, tentang paketnya, tentang paketnya. Penawaran ini berarti nggak membahas tentang yang lain-lain. Penawaran ini, nah, maksudnya penawaran dari paketnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus bla 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 bla. Kalimat selanjutnya juga gitu, berhubungan tentang paket wisata. Berarti ini yang paling tepat bukan yang A, keindahan tidak dibahas di sini. Maka yang paling tepat adalah yang B. Ya, yang B. Terus yang keempat. Teks deskripsi di atas tergolong dalam jenis deskripsi. Coba kita lihat kira-kira ruang, tempat, suasana, atau waktu. Kalau ruang berarti ini berhubungan tentang deskripsi suatu tempat gitu ya. Kalau tempat ini biasanya, ruang ini biasanya tentang keadaan di suatu tempat. Ya, keadaan. Kalau tempat berarti tentang hal-hal yang menjadi ciri-ciri khusus dari tempat tersebut. Misal pantai, ada apa di pantai itu yang berbeda dengan yang lain. Jadi tempat. Kalau suasana berarti seperti kesan-kesan yang ada di sana. Seperti halnya menyenangkan, asik, atau indah. Nah, itu berarti suasananya. Terus waktu berarti berhubungan dengan tentang ya waktu, jelas. Karimun Jawa sungguh menakjubkan. Begitu mata melihat ke bawah air, hamparan terumbu karang yang memesona menyambut kita. Rangkaian koral bla 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 sudah jelas ini ya. Ini adalah berhubungan tentang tempat. Ya, tentang suatu tempat, perbedaan tempat Karimun Jawa ini dengan yang lainnya.
Yang kelima, kata emotif. Ya, semoga ini betul-betul sudah dicari juga kata emotif itu sebenarnya apa sih? Kata emotif itu adalah kata yang mewakili perasaan, emosi, gitu kan. Nah, di sini ini seingat saya setelah dibandingkan dengan kunci jawaban yang kemarin mungkin nanti berbeda. Tapi coba nanti kita pakai logika kita untuk memahaminya. Kata emotif itu adalah kata yang mewakili emosi, perasaan. Yang terdapat dalam teks di atas adalah yang mana? Nah, semuanya ini kan ada. A, B, C, D di dalam teks ada di dalam sana. Tapi yang mana yang menunjukkan emosi atau perasaan? Kelir coklat. Kalau ada kata kelir coklat, apa yang kita bisa bayangkan melalui perasaan? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kita bahagia dengan kelir coklat? Nggak ada juga. Bukan. Kita sedih dengan istilah kelir coklat? Tidak juga. Maka bukan kelir coklat ini bukan kata emotif. Jamur kuping. Apakah ini mewakili perasaan? Tidak juga. Ya, merah merona. Tidak juga. Ya, bukan juga. Yaitu yang sangat lucu. Ini baru mewakili perasaan atau emosi. Lucu. Ini adalah perasaan. Jadi yang D. Kalau nggak salah yang di kunci jawaban itu yang C kalau nggak salah. Tapi insya Allah ini bisa dipahami ya. Kalau tidak silakan dipotong saja penjelasannya. Kenapa kok demikian? Kalau menurut saya begini 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 tidak masalah. Mungkin saja penjelasannya memang kurang tepat ya. Ternyata ada yang lebih paham daripada saya, maka saya siap untuk mendengarkan. Ya. Nanti kita coba sharing. Intinya kita belajar bersama. Ya tidak ada sanggahan, maka kita lanjutkan. Yang nomor 6 sekarang. Keelokan bawah laut menjadi surga buat koral-koral di Karimun Jawa. Kata keelokan dalam kalimat tersebut memiliki persamaan dengan kata berikut. Keelokan, elok. Berarti menunjukkan apa ini? Oh iya, kecuali. Berarti yang tidak menunjukkan makna keelokan. Tentang kebaikan ini ya. Pujian lah ya. Kalau keindahan itu berarti ya pujian kecantikan, pujian kemolekan termasuk. Tapi untuk keragaman ini bukan berarti yang D. Yang ketujuh, kalimat bermajas. Bermajas itu memiliki makna kias. Yang tepat untuk teks deskripsi adalah yang mana? Berarti kalimat ini memiliki makna lain. Memiliki makna lain yang tampak kalimatnya menjadi indah apabila menggunakan kalimat ini. Yaitu yang A. Memiliki makna lain. Angin pantai mengelus pipiku. Tidak ada angin yang mengelus pipi sebenarnya. Karena angin tidak berwujud. Angin hanya bisa dirasakan. Jadi jawaban yang paling tepat yang namanya majas itu adalah yang A. Yang B, C, D tidak. Karena itu kalimatnya sesuai dengan kenyataannya. Misalkan keringat membasahi dahinya. Memang keringat itu bisa kita rasakan dan ada wujudnya. Begitu. Ya, Andi berlari sangat cepat. Ya memang maknanya Andi berlari dengan sangat cepat. Namun untuk yang A, angin pantai mengelus pipi, ini kalimatnya secara kalimat yang kita baca, maka makna sesungguhnya tidak sesuai. Karena angin tidak bisa mengelus bagaimana orang hidup yang orang ya, manusia. Maka di sini ada makna yang bermajas ya. Ada kalimat yang bermajas yang memiliki makna makna lain. Nah, bermajas, majas apabila mungkin di antara kita belum mengetahuinya, majas itu macam-macamnya banyak. Bahkan bisa 60 lebih majas itu. Kelas-kelasnya majas. Di sini ada majas yang namanya personifikasi. Yang nanti mungkin akan kita pelajari di kelas 8 atau 9 itu ya majas. Nah, intinya majas itu untuk sementara ini kita pelajari, kita pahami bahwa majas itu adalah kalimat yang memiliki makna lain yang berfungsi untuk memperindah atau fungsinya untuk memperlembut makna. Ya. Bisanya kadang-kadang juga bisa untuk menyindir seseorang. Mulut si Fulan itu licin bagaikan belut. Nah, itu sebenarnya juga termasuk bermajas. Sebenarnya kan mulut nggak ada yang seperti belut. Ya, nggak ada. Tapi kita pahami dengan makna yang lain. Terus selanjutnya nomor 8. Paragraf yang mengandung unsur deskripsi umum. Mana ini kemarin? Hmm, kan ini bacanya banyak ya. Nomor 8. Ntar sambil saya di jawaban milik saya sendiri nih ya. A.
Rumah makan Nyampleng terletak di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Rumah makan ini terkenal dengan masakan tradisionalnya. Nama rumah makan ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti enak sekali. Oh ya, ini ada definisi sebenarnya. Definisinya ada di kalimat yang terakhir. Dan ciri-ciri deskripsi umum tadi adalah ada definisi. Nama rumah makan ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti enak sekali. Berarti nyamleng adalah enak sekali. Berarti di sini di kalimat yang A ini, di paragraf yang A ini adalah deskripsi umum karena menjelaskan tentang definisi secara umumnya dulu. Karena terbukti dari kalimat ini, di kalimat-kalimatnya ada kalimat yang menunjukkan definisi. Gitu. Nomor 9. Pemakaian kata di yang tepat terdapat dalam kalimat, oh ya, ini juga masih ada yang salah nih. Di itu adalah penambahan. Di dalam bahasa Indonesia, di itu digunakan untuk penambahan. Yang pertama, di digunakan untuk, ini kalau dalam bahasa Arab namanya huruf ataf ya. Ini bisa digunakan untuk menunjukkan tempat, ya tempat di rumah, di lapangan, di sekolah dan lain sebagainya, di pantai. Namun apabila di ini digunakan untuk menunjukkan tempat, oh ya, ada pertanyaan. Sebentar ya, ada pertanyaan dari rumah. Sebentar, kita selesaikan di yang di ini ya. Sambil dicatat betul, memang kita harus catat ya. Kita harus catat setiap kaidah-kaidah yang ada. Kadang-kadang orang Indonesia pun juga nggak tahu kaidah ini ya. Inilah membedakan orang yang belajar sama yang tidak belajar atau yang belum mempelajarinya. Pemakaian kata di itu fungsinya ada dua. Yang pertama untuk menunjukkan tempat di meja, di manapun lah gitu ya, di atas, di bawah kayak gitu. Tapi yang satunya di itu digunakan untuk menambahkan kata kerja, penambahan kata kerja, kata yang digunakan untuk menambahi kata kerja. Misalkan dimakan, diminum, dibuang, dipajang, dan lain sebagainya. Intinya menunjukkan kata aktivitas. Yang di sini maksudnya adalah pasif. Misalkan bunga itu ditanam. Nah, bedakan antara dua hal ini. Kata di yang berhubungan dengan kata kerja dan kata di yang berhubungan dengan tempat. Jika di ini dikaitkan dengan tempat, maka harus di tempat sama waktu juga bisa ya. Bisa di tempat, bisa di waktu juga. Maka harus dipisah tempatnya. Ya, harus dipisah. Kalau di ini digunakan untuk kata kerja, maka harus digabung. Paham maksudnya ya? Ada spasinya gitu, ada jaraknya. Contoh yang A ini adalah yang salah. Toko roti itu sangat terkenal di zamannya. Kalau kita baca ya betul, tapi secara tulisannya salah. Di zamannya ini harus dipisah. Ini berhubungan dengan waktu, jadi harus dipisah. Yang digabung hanya kalau berhubungan dengan kata kerja. Nomor ya, yang B. Rumah itu terletak di kawasan. Kawasan itu tempat, maka harus dipisah juga. C. Kami diajak. Ajak bukan tempat, bukan waktu juga. Ini adalah kata kerja, mengajak asalnya. Maka di sini memang harus digabung. Jadi yang C ini yang benar. Yang D berarti salah. Dijual, jual itu termasuk kata kerja. Jadi harusnya digabung. Begitu. Baik, tadi ada pertanyaan ya. Tadi saya lupa pertanyaannya apa. Mau Ustaz, bisa diulang makna majas? Ya, sebenarnya ini bisa dicari di Google ya. Makna majas. Oke, kita ini aja. Lihat penjelasan di Google. Insya Allah mungkin lebih lebih jelas. Saya share screen dulu. Ah, sorry. Mana tadi? Oh, ini. Screen. Sudah nampak ya di sini ya. Kita cari majas adalah, ini adalah kalimat yang mengandung makna lain yang digunakan untuk memperindah kalimatnya. Ini biasanya kalau melihat ini definisi di Google itu kadang-kadang kita nggak paham ya. Makanya perlu penjelasan guru kadang-kadang. Ini dia. Kalau sudah tampil, mana tadi? Ini pengertian majas.
Pengertian majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa. Nah, ini masuk dalam gaya bahasa. Untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Ya, maknanya lebih indah lah. Mudahnya, bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna, maksudnya memiliki makna yang menyimpang, bahkan bahkan kadang-kadang bermakna terbalik. Makna terbalik, intinya adalah memiliki makna yang lain dari makna dari suatu kata yang biasa digunakan. Ya, bisa mungkin bisa ngambil penjelasan dari sini juga bisa ya. Siapa tadi Hilma atau Hilwa tadi ya. Bisa ngambil dari sini atau mungkin pakai cara ini definisi saya yang mungkin lebih sederhana menurut saya. Jadi majas bisa pakai ini ya. Jadi terserah saja mau nyatet yang mana. Majas adalah gaya bahasa yang diletakkan di dalam kalimat supaya kalimat ini memiliki makna lain. Kalau definisi saya mungkin gitu. Sekali lagi, majas adalah bentuk gaya bahasa yang diletakkan di dalam suatu kalimat supaya kalimat tersebut memiliki makna lain. Kadang-kadang seperti ini, si Fulan memiliki jiwa bagaikan singa. Maksudnya Fulan ini adalah pemberani. Tuh. Jadi maknanya menyimpang, makanya di sini dijelaskan menyimpang. Cukup, Hilma, ada pertanyaan lagi mungkin? Masih dicatat nggak ya tadi? Cukup saat jasa Afan. Alhamdulillah. Nah, saya senang kalau ditanya begitu ya, biar kelihatan hidup nih kegiatan apa belajar kita betul-betul belajar ya. Harus sebentar lagi selesai. Oke, selanjutnya. Jadi kalau misalkan nanti mungkin hampir habis ya bahasa Inggrisnya, nanti kasih 5 menit atau 10 menit gitu aja. Usia ayah ini nomor 10. Paragraf di atas tergolong ke dalam jenis deskripsi. Oh iya, untuk yang ini saya nggak ketemu jawabannya. Tapi entah kenapa ada yang bisa menjawabnya. Dan ternyata jawabannya mirip seperti kunci jawaban. Karena di sini yang B ada rempat. Apa itu rempat? Ya mungkin saja kalau ini gampang ya. Tempat ini mungkin maksudnya adalah tempat. Tempat. Seperti yang tadi. Tapi untuk risik. Tadi apakah ada ya risik? Nggak ada. Adanya suasana. Ya. Maka kemungkinan memang jawabannya kalau enggak ya yang risik ini. Kalau saya sempat menduga mungkin ini adalah fisik. Kalau fisik benar. Tapi kayaknya R sama F sih, harusnya jawab. Oh, dekatnya bisa jadi salah salah tulis juga. Maka untuk yang 10 ini kita buat bonus saja dulu. Ya. Namun memang kayaknya ini yang lebih tepat adalah yang fisik. Tapi eh, jawabannya tidak ini ya kurang tepat ya karena ada salah cetaknya. Usia ayah memang sudah tidak muda lagi. Kerut di wajahnya mulai muncul, rambutnya pun telah memutih. Badannya yang dulu kekar sudah tak terlihat lagi. Jalannya sedikit tertatih, namun penglihatan beliau masih baik. Nah, mungkin ini jawabannya adalah fisik. Tapi ini saya buat bonus dulu. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Waduh, mengurutkan lagi ya. Ini kita percepat aja saya lihat jawaban saya sendiri ya. 11 C, 12 B. Yang C ya. 11 yang C, 12 yang B. Intinya kalau yang 11 kenapa kok yang B yang 3 dulu? Ya semuanya mau 3. Tapi kenapa kok 3 dulu? Karena memang kalimat yang pertama biasanya adalah kalimat definisi. Kalimat definisi ciri-cirinya adalah adanya kata adalah, kadang-kadang merupakan. Jadi kadang-kadang seperti ini. Pantai Sari Dewi adalah. Pantai Sari Dewi merupakan pantai yang bla 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 bla. Atau Pantai Sari Dewi yaitu pantai. Nah, intinya adalah definisi, penjelasan gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Terus yang kedua, oh tadi saya kalau jadi yang C ya. Yang C. Satu,
Pantai ini terletak. Nah, ini berarti menjelaskan dari kalimat yang pertama tadi. Jadi ini masih menjelaskan pantai yang kalimat yang pertama, Pantai Saridewi. Barulah nanti yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ini berarti menunjukkan kesimpulan seperti ini yang tadi kita bahas. Yang ini juga jawabannya yang saya. Terus yang nomor 12 ini yang B. B. Pada malam hari, pemandangan rumah terlihat eksotis. Ini kalimat ini memang bisa mewakili seluruh kalimatnya. Dan seterusnya. Terus yang nomor 13, teks deskripsi yang cocok untuk menggambarkan keindahan pantai antara lain. Yang menunjukkan keindahan ya. Yang penting kita harus garis bawahi menunjukkan menggambarkan keindahan. Yang A, di tempat ini ada beberapa kolam air panas yang bersumber dari dalam bumi. Bisa jadi, tapi kita cari yang paling baik. Dikelilingi pasir putih yang indah serta dipenuhi pemandangan alam yang sangat mempesona. Tentu yang B ini lebih tepat ya. Di taman Anda akan menemukan sebuah kolam buatan yang sengaja dibangun tepat di tengah-tengahnya. Yang B lebih kuat. Tak hanya itu, tempat wisata ini memiliki ratusan pohon buah yang berbaris dengan rapi. Belum tentu ini nanti juga bagi orang indah ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Yang B. Yang nomor 14, ciri-ciri teks deskripsi terdapat pada di bawah ini kecuali. Nah, intinya tentang mendeskripsikan gitulah. Ini apa ya kemarin? Yes. Ya, ciri-ciri teks deskripsi adalah yang A, B, C benar kecuali yang D, menjelaskan karakter tokoh cerita. Karena kalau karakter tokoh cerita, teksnya namanya bukan teks deskripsi tapi teks cerita. Gitu. Nomor 15. Berdasarkan struktur teks deskripsi, paragraf tersebut merupakan, ingat yang pertama tadi adalah gambaran umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga bisa penutup atau kesimpulan. Nah, maka yang paling tepat di sini pasti di antara itu. Nggak ada deskripsi manfaat, nggak ada. Identifikasi masih masuk ke dalam gambaran umum, masih sama aja. Maka di nomor yang 15 ini adalah yang A. Oh, sorry, salah ya. Yang ini yang parenthetis ini salah kunci jawaban saya. Oh, betul. Yang salah. Jadi yang betul adalah yang deskripsi bagian karena membahas tentang perbedaan yang berbeda daripada yang lain. Jadi lebih spesifik yang B. Oh iya, setelah dipikir-pikir ini ada seperti pantai Parangselema. Berarti ini masih umum, sorry. Berarti kembali ke yang A. Apa? Jadi ini masih di gambaran umum. Karena pantai, bagaimana pantai-pantai pada umumnya. Jadi nggak belum memunculkan ciri-ciri secara spesifik. Maka masih belum ke dalam masih belum disebut deskripsi bagian. Afan untuk yang nomor 15 ini mau agak mengecoh ya. Jadi yang masih identifikasi atau gambaran umum. Nomor 16, kalimat perimbuhan yang tepat terdapat pada, ingat kalimat perimbuhan berarti kalimat yang sudah berubah dari kata yang aslinya. Yang A, pantai itu sungguh mempesona sejak dulu. Berarti kata mempesonanya. Yang B, penduduk daerah ini pandai mengreasikan. Jadi mengreasikan itu. Terus yang C, memproduksi. Yang D, menampakkan. Yang paling tepat adalah yang D ya, menampakkan. Ini yang paling tepat dan sesuai dengan apa yang biasanya kita dengar. Terus nomor 17, pemakaian kalimat yang konkret, yang tepat untuk memperjelas pendeskripsian, untuk mendeskripsikan adalah
Iya, jawabannya adalah yang A. Deskripsi berarti menjelaskan tentang ciri-cirinya atau secara fisik, ya, secara fisiknya atau gimana ya? Yang beda daripada yang lain, yang kemungkinan tidak eh, sama secara umum dengan dan yang lain. Kalau yang A ini masih membahas yang secara spesifiknya, ya. Jadi yang inilah jawabannya. Rumahnya bercat hijau dengan berbagai macam bunga. Inilah yang mungkin berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Ayahku memakai seragam putih setiap hari Senin. Banyak ayah yang menggunakan seragam putih di hari Senin. Jadi belum mewakili kalimat yang konkret. Yang C, riasan wajahnya tepat dengan jaket merah menyala. Juga belum. Karena yang menggunakan riasan tersebut, yang seperti ini juga banyak sekali. Masih umum lah begitu. Laut itu memiliki warna biru, masih masih umum juga. Jadi yang A ya. Nomor 18. Pemakaian kata khusus yang tepat. Berarti khusus. Ini berarti biasanya terdapat di dalam bagian deskripsi bagian. Kecuali. Ia, yang A, ia tertegun memandang gunung Rinjani yang mempesona. Rita beruntung memiliki ayah. Nah, ini masih khusus ya. Yang umum berarti yang kebalikannya khusus adalah lampu-lampu di sudut taman yang sangat bagus untuk dilihat. Ya berarti tidak hanya di taman, lampu-lampu itu di mana-mana juga. Ya demikian kan kita. Kadang-kadang tidak hanya di taman, di tempat yang lain juga lampu-lampu itu kadang tampak juga bagus. Jadi yang D ini masih kata umum. Nomor 19, konjungsi. Konjungsi itu adalah kata sambung. Kata sambung kalau dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Nah, sudah sampai situ atau belum? Kalau dalam bahasa Inggris namanya conjunction. Hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Konjungsi. Ini adalah kata hubung yang menunjukkan menghubungkan antara kata dengan kata, kadang-kadang bisa juga menghubungkan kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Di sini ada kata akan tetapi. Berarti di sini menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Seakan-akan ya yang A ini yang tepat. Coba kita perhatikan dengan baik. Konjungsi yang dimaksud di sini bukan tentang kalimat dengan kalimatnya, tapi maknanya. Menunjukkan perbandingan, berarti menunjukkan kalimat A dan B, kalimat yang pertama dan yang kedua, itu sebanding sama atau tidak. Di sini Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Akan tetapi, ia begitu dekat dengan rakyatnya. Ini menunjukkan kalimat yang pertama dan yang kedua itu menunjukkan pertentangan. Biasanya namanya keluarga keraton itu harusnya biasanya kan berbaur dengan bangsawan. Tapi ternyata berbeda dengan Ki Hajar ini. Dia dekat dengan rakyatnya. Jadi akan tetapi ini sebagai konjungsi menghubungkan kalimat dengan kalimat, tapi menunjukkan pertentangan makna. Harusnya keluarga keraton itu bekerja bermuamalah dengan ya keluarga kerajaan atau orang yang bertahta yang memiliki kedudukan tinggi, namun ternyata berbeda dengan untuk dihajar Dewantara ini. Maka di sini konjungsi ini memiliki di atas menunjukkan hubungan hubungan pertentangan makna yang pertama dan makna yang kalimat yang kedua. Terus yang nomor 20. Ya, ini jelas ya, yaitu deskripsi. Oh, sorry. Sungguh ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ini masuk dalam simpulan nih. Ini masuk dalam simpulan yang D. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Ya, harusnya kita sudah selesai nih ya. Biasanya waktu yang normal adalah 35 menit, tapi ya pembahasannya ya demikian. Kalau kita potong sekiranya minggu depan jadi ada utang, jadi ada hutang untuk menjelaskannya kembali. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Sudah dicatat dengan baik ya?
Halo, ada orangnya nggak ini? Salma, ada nggak? Ustadz, Ya, sudah. oh, sudah. Salma, Iya, Ustadz, sudah. Ilma, sama Widi. Ada Ustadz. Sudah, oke. Alhamdulillah itu tentang bahasa Indonesia. Sekarang kita ke bahasa Inggris 5 menit saja atau 10 menit saja, insya Allah.